Bagi warga Kota Bogor, mendengar batu tulis tentu bukan hal asing. Batu Tulis adalah nama ruas jalan sekaligus kelurahan di wilayah Bogor Selatan. Tetapi bukan karena itu, Batu Tulis sohor ke seantero negeri. Adalah keberadaan prasasti dan istana yang tertogok di salah satu sudut yang membuat nama Batu Tulis masuk dalam buku sejarah. Sejarah yang terentang panjang dari belasan abad silam. Sebuah kejayaan pernah berkibar di kawasan tersebut. Kerajaan apa? Bagaimana kisahnya? Lalu apa hubungannya dengan Pakuan dan Presiden Soekarno? Selebritas yang on the weekend siang ini akan mengupas lebih rinci. Tidak sesederhana nama jalan. Nyatanya Batu Tulis adalah jejak abadi yang berhubungan erat dengan peninggalan sejarah yang berpusat di daerah itu semenjak ratusan tahun silam. Bukti kejayaan masa lalu tertatah di sebuah prasasti yang kelak diberi nama Prasasti Batu Tulis. Situs ini pula yang menulis dan mengabarkan asal-usul keterkaitan Kota Bogor dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Batu Tulis pada waktu lampau adalah Pakuan yang menjadi pusat Kerajaan Pajajaran. Tidak seperti yang terlihat sekarang, di masa jayanya Batu Tulis adalah sebuah istana besar atau keraton kerajaan. Istana yang juga disebut Hingpuri Bima Cakti semakin terkenal semenjak dijadikan rumah pribadi Presiden Soekarno sekitar tahun 1950 hingga 60-an. Selain sebagai tempat istirahat bersama keluarga, kabarnya di Istana Batu Tulis ini sang proklamator menyusun banyak rahasia negara. Historikalnya Pajajaran itu memang sentral pusatnya di Pakuan yang sekarang Kota Bogor ya, sebelum peleburan dari Galuh dan Pakuan sehingga menjadi Pajajaran. Tentu ibu kotanya yang sekarang diyakini dan disepakati memang yang menjadi Kota Bogor. Adapun terkait dengan historikalnya itu memang sangat perlu penggalian lebih dalam, tetapi situs-situs terkait dengan peninggalan Pajajaran sendiri memang masih banyak yang perlu penelitian. Sampai detik ini kita belum menemukan eranya Pajajaran itu, baik candi atau peninggalan-peninggalan itu apakah berbentuk batu atau bata. Seperti itu. Kalau Mojopahit kan semuanya dari bata kan. Sudah menjadi pembicaraan di berbagai forum atau kajian sejarah bahwa pada masa dahulu Kota Pakuan dijadikan pusat kerajaan Sunda atau pusat pemerintahan oleh Sri Maharaja Tarusbawa yang berkuasa antara tahun 669 sampai 723 Masehi. Karena keberadaan keraton tepat di Istana Batu Tulis, makanya selalu dikaitkan dengan tempat para raja-raja Sunda bertahta selama lebih dari 9 abad. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Sri Baduga Maharaja di tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Kebun Raya itu bukan orang luar yang buat, tapi memang itu Taman Sri Baduga. Konsep dari Pajajaran adalah asa, asi, asuh. Asa itu kekuatan. Kekuatan itu berupa dengan hutan. Disitulah yang tidak boleh diganggu atau tidak boleh opek lah, maka di situ adanya hutan larangan. Itu kekuatan itulah yang nanti ketika hujan dia menampung air hujan ya kan. Dan terus asa, asih itu interaksi antara manusia, saling mengasihi dan segala macam. Asuh itu bisa pertanian, perkebunan. Jadi asah ini, kekuatan ini yang nanti ketika alam menjaganya, lalu air seperti hujannya itu bisa ditampung, dia mengalir. Makanya posisi Kebun Raya itu di bawah, terus nanti lari ke empang, ya seperti itu. Pada masa gemilangnya itu, Pakuan terbagi menjadi 2 wilayah, yakni Dalam Kita yang artinya kota dalam, dan Jawi Kita atau kota luar. Tidak seperti Keraton Mataram dan keraton lain pada umumnya, lokasi Keraton Pajajaran tak dilindungi tembok tinggi atau benteng buatan.
Bukan tidak ada barikade pertahanan, benteng kerajaan Pajajaran ternyata hasil dari pemanfaatan keadaan lingkungan alam sekelilingnya yang berupa tebing-tebing curam yang terdapat di 3 sisi. Hanya di bagian tenggara yang merupakan lahan datar. Dengan keadaan yang demikian, benteng kerajaan Pajajaran benar-benar kokoh dan aman dari serangan musuh. Dari sanalah, Pakuan tersohor menjadi daerah yang maju dan aman, sebuah pusat kerajaan yang bertahan cukup lama. Kelak, beberapa abad kemudian, kota itu yang kemudian dikenal dengan nama Bogor. Kerajaan Sunda Pajajaran mengalami kemunduran sejak Surawisesa digantikan oleh Ratu Sakti pada tahun 1543 hingga 1551. Banyak penyebab, diantaranya semasa kepemimpinan Ratu Sakti, rakyat tak patuh dan membangkang perintah raja. Nasib dan hak rakyat mulai diabaikan. Pada tahun 1579, di masa pemerintahan Raga Mulia Surya Kencana, kerajaan Sunda Pajajaran benar-benar hancur dan memudar. Selain pembangkangan warga, Pajajaran juga diserbu serentak oleh kerajaan Banten, dibantu Demak dan Cirebon. Namun Raga Mulia Surya Kencana sekuat tenaga mempertahankan keberadaan Sunda Pajajaran. Dengan siasatnya, keraton sudah dikosongkan ketika pasukan musuh memasuki Pakuan. Pakuan senyap dan sepi bak kota mati. Untuk menutupi kekalahan itu, orang Sunda mengobati kesedihannya dengan sebuah kalimat singkat penuh makna. Kata mereka, Pajajaran tidak hilang, tapi ngahyang. Sementara satu-satunya jejak yang tersisa dan sekaligus menjadi bukti keberadaan Pakuan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sunda Pajajaran hanya sebuah prasasti batu tulis yang tercogok tak jauh dari istana batu tulis. Karena itulah warga Sunda selalu menyebut kalau Pajajaran tidak hilang, hanya ngahyang atau menghilang dengan sengaja. Jadi dalam mitologi atau dari keyakinan para kasepuhan orang-orang Sunda atau bangsa Sunda itu ada yang dibilangnya moksa. Saya jaga di sini dari tahun 97 ya. Dari tahun 97 sampai sekarang, kurang lebih udah 20 tahun lebih ya, 28 tahunan. Jaga di prasasti ini saya turun-temurun dari zaman kakek saya, buyut saya gitu. Saya keturunan 9 jaga di sini. Prasasti batu tulis berukuran sekitar 17 kali 15 meter. Pada bagian dalam terdapat sebuah bangunan berbentuk rumah kecil dan di area tersebut terdapat beberapa buah batu. Di sini dulu tempat kerajaan Pajajaran, dulu tempat pelantikannya raja-raja Pajajaran namanya Sri Baduga Maharaja. Waktu dilantik jadi raja beliau di sini tahun 1482. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran lainnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Di sini kurang lebih ada 15 buah batu ya. Di sini dalam ruangan ini ada 6. Di sini ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa. Wangna pun ini sasakala, Prabu Ratu Purane pun diwastu, dia Wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi yang dinobatkan di sini namanya Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwang yang terakhir. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Gitu. Di sini ada telapak kakinya juga, depan lututnya. Dan ini batu lingga, lingga yoni. Lingga itu lambang kesuburan. Di sebelahnya itu, di sampingnya itu ada tempat sandaran. Kursinya atau batu gigilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten diambil. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Berita mengenai penemuan prasasti batu tulis pertama kali terjadi pada 28 Juli 1678 melalui laporan ekspedisi VOC yang dipimpin oleh Scipio. Nah, tapi dari prasasti batu tulisnya sendiri, dia itu mempunyai candra sengkala atau semacam sandi gitu ya, yang katanya mengandung makna pertanggalan. Itu diartikan sebagai 1455 Saka atau 1533 Masehi. Nah, dari isi prasasti batu tulis sendiri menyebutkan mengenai Sri Baduga yang tinggal di Pakuan Pajajaran. Jadi memang para ahli menginterpretasikan bahwa
prasasti batu tulis itu merupakan peninggalan dari kerajaan Sunda yang saat itu berpusat di Pakuan Pajajaran. Teks prasasti diukir pada sebuah batu andesit berwarna abu-abu kehitaman, berbentuk segitiga menyerupai gunungan. Huruf yang terdapat pada prasasti batu tulis adalah Jawa kuno dan bahasa Sunda kuno. Konon, prasasti batu tulis ini dibuat pada masa Raja Surawisesa yang bertujuan untuk mengenang jasa ayahnya, yaitu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji alias Prabu Siliwangi. Prasasti dipersembahkan setelah 12 tahun kepergian. Itu ada batu menhir, bukan makam petilasan. Riwayatnya situ buat ngikat kuda kerajaannya di situ. Kan di sebelahnya lagi tuh ada batu meja tuh berbentuk bundar ya, meja kayak kan zaman dulu itu buat naruh sesah di zaman dulu. Untuk prasasti batu tulis sendiri itu berbahan andesit, batu andesit gitu ya. Sepertinya sih batu alam yang hanya dihaluskan di salah satu sisinya. Sedangkan kalau prasasti Kawali sendiri ada sekitar 6 prasasti, itu bentuknya juga batu alam gitu ya, tidak dibentuk secara khusus. Salah satunya bentuknya seperti lingga. Selain isi prasasti juga dari cerita yang tersebar luas, diketahui Sri Baduga Maharaja adalah raja yang sangat dicintai warga. Ia berhasil memperbaiki Pakuan Pajajaran dengan membuat benteng pertahanan, gunung-gunungan, membuat jalan menggunakan batu, membuat hutan, dan membuat telaga Rena Mahawijaya. Bukti yang menguatkan eksistensi Pakuan pada dahulu kala. Kalau dapat ilapat sih ya kali-kali kalau pas lagi atau asulan ada aja itu yang ngelewatin nasi, itu kan berbentuk kayak macan gitu, macan putih atau badan belang. Bisa dibayangkan bahwa lumayan canggih ya pada saat itu, di mana rajanya sendiri bisa membangun, ada telaga gitu ya, ada hutan larangan, lalu ada tanda peringatan berupa gunung-gunungan, ada parit pertahanan. Nah, bisa dibayangkan bahwa ibu kotanya Pakuan Pajajaran itu pada saat itu ya cukup maju gitu. Kebenaran adanya bangunan keraton yang megah juga disaksikan oleh orang-orang Portugis yang sempat berkunjung ke Pakuan pada tahun 1521 dan 1522. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai orang asing pertama yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Sunda Pajajaran. Sesederhana nama jalan, nyatanya batu tulis adalah jejak abadi kejayaan masa lalu. Tidak sekedar prasasti, batu tulis adalah saksi dari sebuah kota besar bernama Pakuan yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Kemana Pakuan yang megah itu? Lenyap atau sengaja menghilang? Tak perlu diperdebatkan. Kini, nikmati saja kota Bogor dengan keramahan warga dan kenikmatan kulinernya. Di sekujur kota hujan itulah kota tua Pakuan berdiri dan bersemayam. Dari dulu sampai kini sampai nanti.